بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd. Uhayyikum jami'an ma'asyiral ikhwani wal akhwat bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan ikhwan dan akhwat sekalian, pemirsa channel Masjid TV, media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Kali ini kita akan membahas tentang syarat sahnya mengusap kaos kaki atau sepatu sebagai ganti dari mencuci kaki saat kita berwudu. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, para ulama mereka bersepakat bahwa syarat orang boleh mengusap kaos kaki atau sepatu sebagai ganti dari mencuci kaki atau membasuh kaki saat berwudu adalah orang itu harus mengenakan kaos kakinya dalam keadaan suci. Sekali lagi, orang itu harus mengenakan kaos kaki atau sepatu itu dalam keadaan suci. Dalam prakteknya seperti ini, apabila saya berwudu untuk sholat maghrib, kemudian saya dalam keadaan suci, kemudian saya menunaikan sholat maghrib. Nah, setelah itu saya mengenakan kaos kaki. Artinya saya mengenakan kaos kaki atau sepatu itu dalam keadaan suci, belum batal, belum hadas. Nah, kemudian saya ingin menunaikan sholat isya. Ya, di pertengahan sebelum saya menunaikan sholat isya, saya batal. Kemudian saya harus berwudu lagi. Ya, maka kemudian saat saya berwudu, ya, dan saat tiba waktunya saya membasuh kaki, saya masih dalam keadaan mengenakan kaos kaki dan sepatu. Cukup bagi saya mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu tersebut, ya, tanpa perlu saya melepaskannya untuk kemudian saya membasuh kaki saya. Kenapa? Karena saya saat mengenakan kaos kaki atau sepatu itu, saya mengenakannya dalam keadaan suci. Nah, apabila seseorang mengenakan kaos kaki atau sepatunya dalam keadaan hadas, maka tidak sah baginya mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh atau mencuci kaki. Misalnya seperti ini, saya terbangun untuk menunaikan sholat subuh. Karena keadaan dingin, kemudian saya mengenakan kaos kaki. Karena tadi sebelumnya saya tidur, sedangkan tidur itu diantara yang membatalkan wudhu, sehingga saya tidak dalam keadaan suci, lalu saya mengenakan kaos kaki atau sepatu, kemudian saya berwudu, ya, maka saya harus melepaskan kaos kaki atau sepatu saya saat saya akan mencuci kaki saya. Ya. Tidak boleh saya mencukupkan diri mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu saya sebagai ganti dari mencuci atau membasuh kaki saya. Kenapa? Karena saya mengenakan kaos kaki itu setelah tidur dalam keadaan tidak suci. Nah, ini adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. Nah, kemudian persoalan yang kedua, tentang hukum orang yang melepas kaos kaki atau sepatunya, ya, sebelum masa kebolehan mengusap kaos kaki itu berakhir. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pandangan. Dalam pandangan Al-Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa apabila seseorang melepas kaos kaki atau sepatunya, maka dia harus mencuci kaki atau membasuh kakinya untuk dia boleh menunaikan sholat.
Jadi saya ya dalam prakteknya saya misalkan mengenakan kaos kaki dan sepatu dalam keadaan suci, ya, kemudian saya sholat maghrib, kemudian ya di pertengahan antara maghrib dengan isya saya melepas kaos kaki dan sepatu saya, ya, kemudian apabila saya ingin menunaikan sholat isya, maka cukup bagi saya mencuci kaki saya atau membasuh kaki saya, kemudian saya menunaikan sholat isya. Dan ini adalah pandangan dari Al-Hanafiyah, ya, dari Hanafiyah. Kemudian pandangan yang kedua yaitu pandangan yang dipegang oleh Al-Malikiyah, yaitu mereka mengatakan bahwa apabila seseorang melepas kaos kakinya atau sepatunya, maka wajib baginya untuk segera membasuh atau mencuci kakinya untuk kemudian dia boleh menunaikan sholat. Misalkan saya menunaikan sholat maghrib dalam keadaan suci, saya menunaikan sholat maghrib, kemudian dalam keadaan saya mengenakan kaos kaki dan sepatu, kemudian di pertengahan waktu antara maghrib dengan isya saya melepas kaos kakinya. Maka saat saya melepas kaos kaki dan sepatu saya harus segera membasuh atau mencuci kaki saya. Ya, dengan itu ya saya boleh menunaikan sholat isya kemudian. Kemudian pandangan yang ketiga yaitu pandangan yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal, yang mengatakan bahwa apabila seseorang melepas kaos kakinya maka dia batal wudunya. Kemudian pandangan yang keempat ya, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa apabila seseorang melepas kaos kaki atau melepas sepatunya maka tidak batal wudunya. Dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal tadi yang mengatakan bahwa seseorang apabila melepas kaos kaki atau sepatunya maka dia batal wudunya, maka prakteknya seperti apabila saya ya mengenakan kaos kaki dan sepatu ya, kemudian dalam keadaan suci, kemudian saya berwudu, kemudian saya mengusapnya, kemudian setelah itu saya ingin menunaikan sholat isya, ya, tapi sebelum saya menunaikan sholat isya saya melepas kaos kaki dan sepatu saya. Maka saat saya melepas kaos kaki dan sepatu saya batal wudu saya. Ini adalah pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Dan dalam pandangan mereka yang mengatakan bahwa ya tidak batal wudu saya apabila saya melepas kaos kaki dan sepatu saya, seperti yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm, maka dalam prakteknya apabila saya berwudu ya, kemudian saya mengenakan dalam keadaan suci saya mengenakan kaos kaki dan sepatu, kemudian di pertengahan waktu antara maghrib dengan isya tadi saya melepas kaos kaki dan sepatu saya, ya, kemudian saya menunaikan sholat isya, maka sah sholat isya saya, karena ya menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm melepas kaos kaki dan sepatu itu tidak membatalkan wudu, ya, tidak, maka sah bagi saya untuk menunaikan sholat isya. Nah, inilah perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait apakah melepas kaos kaki atau sepatu itu menyebabkan batalnya wudu atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm itu adalah pendapat yang kuat karena memang tidak ada dalil yang terperinci yang menjelaskan apakah melepaskan kaos kaki atau sepatu itu menyebabkan batalnya wudu. Yang ada bahkan ada satu riwayat dari Abi Dhofyan yang ia melihat sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dia berwudu, kemudian dia mengusap kaos kaki dan sepatunya, ya. Kemudian ya saat akan menunaikan sholat dia melepaskan kaos kaki dan sepatunya, kemudian dia menjadi imam sholat. Nah, berdasarkan riwayat ini ya, maka Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm berpandangan bahwasanya melepas kaos kaki atau melepas sepatu itu tidak menyebabkan batalnya wudu. Wallahu a'lam bishawab.
semoga ada manfaat yang bisa diambil dari perbedaan pandangan para ulama terkait apakah melepas kaos kaki atau sepatu itu menyebabkan batalnya wudhu atau tidak. Dan billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum wa afu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته